Sebenarnya saya itu sejak dari tabisan sampai sekarang itu sebenarnya saya tidak di paroki. Kenapa? Apakah mesti harus ada coklat? Iya. Apakah mesti harus ada bunga? Apakah Kalau- mesti harus nginap di hotel? Betul. Kenapa betul. harus mesti dengan pasangan? Nah, iya. Ya. Saya tidak mau menyebutnya sebagai Iya. saya tidak bisa itu menyebut ritual karena saya kan dari antropologi. Kalau berbicara ritual kan Iya, lain iya, maknanya. Lain kan? Dan penonton kita harusnya juga tahu kalau biasa baca kitab suci kan. Ngobrol ngalor ngidul asal nggak ngelantur, bahasa sini tema yang lagi hits. Kalau mau ngobrol dan tahu banyak hal di podcast Jalan Malam. Jalan hiduplah membuat kita selalu senantiasa bersama, lewati segala suka duka, hanya cinta bicara, cinta sejati tak akan pernah mati, selalu menghiasi ketulusan cinta ini. Et Mayorem, Dei Gloria. Salam sehat Salam bahagia. buat kita semua umat Jalan Malang khususnya. Seperti biasa saya Seno. Oh iya, saya Adis. Kita di Podcast Jalan Malam. Saat ini edisi yang Dua. kedua untuk Podcast Jalan Malang, program dari seksi Komsos, teman-teman Komsos Paroki Jalan Malang, Santo Ignatius Loyola. Yang kemarin sudah nonton edisi yang perdana, waktu itu kita ngobrol bareng sama Romo Charles. Ada yang sudah punya ide belum? Kira-kira nama Masukan podcast Jalan Malang ini akan tetap podcast Jalan Malang atau ada masukan dari Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman OMK, siapapun itu yang punya ide cemerlang, ide menarik, kira-kira cocoknya apa ya program ini namanya? Monggo ditulis di kolom komen nanti. Yang terpilih paling nggak dapat berkat dari Romo. Betul banget. Itu udah pasti. Kita bicara yang pasti aja dulu, kita nggak mau PHP. Gitu ya. Oke, saat ini Bro, Cie. ngobrol kali ini kita Oke. ditemenin sama Romo Sam. Selamat Ya. datang Romo Selamat datang, Sam. Romo Sam. Oh, sebelumnya bisa dikenalin dulu Mo. Mungkin belum banyak yang nama tahu. lengkapnya. Iya. Kemudian Romo sekarang lagi apa nih, sibuk apa? Aktifnya, Gitu, Mo. kegiatannya. Silakan, Mo. Sebenarnya kalau di Jalan Malang sudah terkenal banget ya. Masalahnya penonton kita nggak cuma dari Jalan Malang. Oh, iya, gitu, betul. Mo. Soalnya saya paling lama, paling tua di Jalan Malang sekarang ini ya kan. Seperti tadi kan dipanggil biasa Romo Iya. Sam ya. Tapi itu kan nama sebuah kasih dari bapak saya yang mencintai saya. Oh, gitu. Anak ke-9 ya. Tapi 9. kalau yang hadir di studio ini tahu biasa baca kitab suci kan harusnya tahu ya. Dan penonton kita harusnya juga tahu kalau biasa baca kitab suci kan. Berat nih, Bro. Tapi nggak usah ada dilanjutkan karena banyak yang Kita berhadapan sama orang Lanjut, pendidikan. ngomong yang Orang lain, pendidikan Mo. susah nih. Bahasa yang lain. Terus Ayo, ya Mo. Agustinus Semporak Tangkeliku ya. Jadi panjang ya. Biasanya kan kalau di gereja cuman Agustinus Agustinus Semporak Tangkeliku. Di belakang itu Tangkeliku. adalah boleh katakan nama keluarga saya keluarga ya, ya. family name ya. Porak Tangkeliku itu. Iya, Tangkelikunya. Oh, Tangkelikunya. Iya. Oke. Tuh dari nama bapak saya, nama nenek saya, yaitu diambil dari situ. Jadi itu paling tidak, tapi biasanya dipanggil Romo Sam ya. Supaya yang gampangnya biasanya saya bilang ingat aja deh 9 karena memang saya anak ke-9 kok. Dari berapa bersaudara? 9 bersaudara. Oh, Anak paling Anak paling paling kecil. mata. Ya. Oke, Mo. Iya. Selain misa atau di gereja, pelayanan pastoral di gereja, Romo apa sih? ada kegiatan kegiatan kesibukan lain. yang mungkin expertnya Romo gitu. Sebenarnya saya itu sejak dari tabisan sampai sekarang itu sebenarnya saya tidak di paroki ya. Dari tabisan, sejak tabisan itu saya itu ditugaskan di dunia pendidikan sebagai dosen dan juga sebagai ya membantulah di situ setelah kita bekerja di situ ya, sekolah tinggi.
Dan 7 tahun lalu kebetulan saya di Jakarta, kan ini lagi pendidikan ceritanya ya. Iya. Pendidikan ya di salah satu universitas ya, itu di negeri di Indonesia ini ya. Apa itu mau? Rahasia. Perlu disebut? Enggak perlu ya? Perlu ya. Universitas Indonesia sih nggak masalah ya. Iya. Oke. Supaya tahu lah ya. Lanjut. Anak Depok gitu. Anak Menteng yang kuliah di Depok. Jadi itu di sana dia kemudian barusan saya baru di Jakarta baru saya mengalami yang namanya stay di tengah-tengah umat di paroki. Jadi ya ada senangnya juga tinggal di sini karena ada kesempatan, karena setelah itu saya akan kembali dengan dunia kantor, dunia pendidikan, dunia mengajar ya. Mungkin sama dengan teman-teman masuk pagi pulang sore ya seperti itu. Nah itu jadi kesibukan saya untuk sementara ini di Jakarta ya, selain bantu pelayanan sakramen khususnya Ekaristi, misa hari Minggu di Loyola dan misa harian ya. Kan saya kan numpang di sini ya. Nah terus itu saya juga biasa ya kuliah ya dengan menyelesaikan studi saya. Ya expertnya nggak kemana-mana ya, pastinya dosen ya seperti itu ya. Ada fokusnya nggak mau? Oh iya pastinya. Apa? Kebetulan sebenarnya sekarang ini karena saya ngambil program doktoral, jadi kita harus fokus ya. Kemudian sambil ya antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi ngambil di program program studi antropologinya. Berarti itu. masuknya Romo Diocesan Keuskupan Agung mana? Makassar dong. Makassar ya? Iya. Jadi berarti kalau udah selesai nanti kembali ke sana. Balik lagi Makassar tapi stay-nya di Toraja. Oke, Romo. Karena kan Makassar luas ya. Keuskupan Makassar luas. Bulan Februari ini kan banyak nih persepsi yang ada di masyarakat, wah hari kasih sayang, Valentine dan sebagainya, Valentine dan sebagainya gitu. Nah, belakangan kesini kan semakin heboh nih menyikapi, apalagi anak-anak muda gitu ya, menyikapi Valentine. Sebuah keharusan harus ada ritual dengan pasangannya lah, begitulah. Kayak wajib gitu mau kasih bunga. Hotel, nginep, bermalam dan Coklat. sebagainya, coklat macam-macam lah. Sampai pada akhirnya sepertinya ada pembenaran itu sendiri tentang makna dari Valentine. Nah, kalau Roma kan pendidikan nih, fenomena kayak begini di mahasiswa-mahasiswa bagaimana? Pada dasarnya ya fenomena ini ada di mana-mana ya. Memang di dunia kampus juga sangat ya, dunia pendidikan itu sekolah ini sangat sangat ini namanya apakah ini perayaan ritual ataukah apa ya namanya. Tapi saya melihatnya memang sebenarnya orang pengen merayakan itu yang namanya Valentine. Tapi kan perlu kita juga sadari di negara tertentu termasuk negara kita kan juga pernah menjadi pro kontra. Betul, ya kan? betul. Itu kan itu pro kontra. Nah, pronya di mana, kontranya di mana? Itu kita tidak mau ke sana ya. Tetapi mungkin yang menjadi mungkin ada keprihatinan sih yang muncul dengan adanya perayaan Valentine ini yang dalam arti tertentu diterjemahkan sebagai hari kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang. Tapi atau mungkin cinta ada di sana, ada love dengan segala macam simbol-simbolnya seperti yang dikatakan tadi ada coklat. Ada Bukan kita kan gitu. tidak kenal coklat ya, maksudnya coklat makanan itu. Kalau kita adalah pohon kakao ya ada ya yang bahannya itu coklat ya. Pas Valentine manis-manisan, Manis-manis seminggu semua, kemudian terus musuh-musuhan gitu Pak ya. Ya terus apalagi tadi itu perayaan harus ada bunga mawar, ada bunga. mau betul. palsu Ya. mau asli, Yes, pokoknya bunga. oke, tapi bagi saya sebagai kalau sudut pandang saya sebagai sebuah perayaan silakan saja, tetapi kan setiap kita melakukan sebuah istilahnya tindakan ya melakukan sebuah perayaan ya, saya tidak mau menyebutnya sebagai saya tidak bisa menyebut ritual karena saya kan dari antropologi. Kalau berbicara ritual kan lain maknanya. Lain maknanya. Oke lah, tapi Betul. ada orang kan orang seakan-akan ritual adalah sesuatu yang itu kan dilakukan dengan ini ya. Oke lah, bahwa ini sebuah kita bahasakan aja perayaan. Celebration gitulah ya tentang hari kasih sayang itu sendiri. Mungkin bagi saya kalau dikatakan pandangan Romo, oke saja kita merayakan kasih sayang, tapi yang terpenting adalah apa makna dari perayaan kasih sayang itu. Karena jangan sampai seperti dikatakan Seno tadi bahwa apakah mesti harus ada coklat?
Apakah mesti harus ada bunga? Apakah Kalau- mesti harus nginap di hotel? Betul. Ya. Dan apakah betul. harus mesti dengan pasangan? Nah, iya. Ya, betul. Iya kan? Heeh. Itu kan akhirnya Jadi cinta menjadi miskin. miskin. Dan cinta hanya dipahami sebagai sebuah tingkatan mungkin ya. Kalau belajar tingkatan cinta itu kan dari eros, philia dan Berat. agape ya. Aku nggak Agape, ngerti. betul, Itu- betul, betul. Ini baru tingkat eros. Ya ini Nah. ya hanya sekedar nafsu dan seks Nah. gitulah. Oh. Tadi Romo bilang Valentine itu muncul sebuah cinta. Nah, cinta masih di permukaan yang sekedar nafsu kan, Mo ya. Iya. Nah, cinta itu sekarang ironinya banyak pihak menganggap bahwa cinta itu adalah sebuah perasaan, Mo. Nah, padahal kalau cinta itu sebuah perasaan berarti sama dong dengan rasa takut, kecewa, gembira kayak gitu. Bahagia. Artinya bisa datang, bisa pergi Kapanpun. kapanpun dan kita nggak bisa mengendalikan atas itu. Nah, padahal kan kalau menurut saya cinta itu nggak sama dengan perasaan, Mo. Nah, menurut saya nih, Mo, nanti kacamata iman gereja seperti apa? Tapi menurut saya cinta itu nggak sama dengan perasaan. Karena kalau sama dengan perasaan berarti sama dengan perasaan-perasaan kita yang tadi. ada nih, datang ujuk-ujuk nggak Hilang jelas kapanpun gimana, nggak jelas juga. kapanpun. Nah, Iya. kalau maknanya seperti itu ya pantas aja banyak fenomena sekarang yang Mm-mm. terjadi. Ya musuhan lah, pasangan Yang sudah sepi lah, menikah macam-macam dan akhirnya sebagainya. bercerai. Nah, kalau dari sudut pandang gereja Katolik bagaimana? Cinta itu apakah memang sebuah perasaan atau cinta itu adalah sebuah keputusan? Sebagai manusia orang beriman ya kita di dunia ini entah itu yang mau beriman mau tidak beriman yang namanya manusia pasti punya perasaan. Pasti punya perasaan. Itu harus disadari Betul. ya. Kita punya rasa, kalau nggak ada rasa saya nggak tahu, binatang aja punya rasa loh. Makanan juga punya rasa. Oh, iya, ya. oh, iya, Nggak ada iya. rasa nggak enak ya. Nggak ada rasa hambar. Asin, manis, Oh, iya. basi gitu ya. Nah, Mantap. tapi gini itu rasa bukan perasaan. Kan beda. Beda. Itu kalau rasa itu kan itu Kan terkait perasaan dengan kata dasarnya rasa. ya bisa Iya, juga. ngeles Iya. aja. Menariknya mau tadi saya bilang kalau cinta sama dengan perasaan berarti sama dengan rasa. Iya bisa hambar kan kayak hambar. Nah, makanan Tuh ya. kan bener ya. gua. makanya saya inget nih, saya kan nikah tuh 17 Mei, 15 Mei 2003. Saat itu kan saya mengucapkan janji. Nah, saya menganalogikan cinta itu adalah sebuah keputusan. Jadi gini, kalau saya sudah memilih istri saya, mencintai istri saya, berarti apapun perasaan yang ada, apapun situasi yang ada ya mencintai. Oh, mungkin itu gini. keputusan saya untuk mencintai gitu loh. Mungkin gini, maksudnya adalah Seno tadi bilang kan cinta itu perasaan atau Cinta itu perasaan atau atau keputusan. bukan, cinta itu Bukan. bukan perasaan, melainkan Bukan keputusan. Nah, kalau maksudnya gini Mo, kalau misalkan hanya perasaan kan berarti Kita nggak punya sama nih, kuasa. gembira, sedih, apa segala macam bisa datang, bisa pergi kapanpun juga. Iya. Tapi kalau yang sebenarnya cinta itu kan kalau di saat kita gembira, ayo kita kembangkan rasa gembira itu bersama pasangan kita. Tapi kalau pasangan kita lagi jutek, lagi bete, kan gimana caranya kita ngontrol nih, Nah, kontrol cinta itu kita yang saya supaya maksud. bisa masuk ke kemarahan si kalau pasangan cinta kita. itu misalkan. perasaan, mau berarti kan kita nggak punya kuasa mengendalikan. Tapi kalau cinta itu sebuah keputusan, kita ada kuasa untuk mengendalikan apapun situasinya. Mau ya kita mencintai pasangan Pasangan. kita gitu loh. Menurut Oke. kita gimana? Kalau dikatakan ya cinta antara perasaan dan keputusan, saya katakan perasaan cinta sebagai perasaan mungkin hanya sebagian dari cinta. Ya, Oke. kalau kita mau mengatakan cinta itu mungkin jauh lebih istilahnya ya luas ya. Dan karena itulah Tuhan mengajarkan kita itu cinta dan bahkan kita berani kalau kita mengatakan God is love Oke. God is love. God is love. itu Ya, ya, siapa Tuhan? betul. Tuhan itu mengatasi segala-galanya, mencangkup segala-galanya. Bahkan kalau dikatakan Seno tadi dikatakan cinta adalah sebuah keputusan, bisa ya, Bisa, tapi bisa lebih besar lebih lagi. besar. Karena dalam cinta itu kalau kita mau masuk ke dalam relasi pasangan ya, tapi kan kita nantinya jangan sampai kembali ya. Ini karena konteksnya tadi kan bicara Valentine kan tidak hanya sekedar Iya pasangan. betul. Oke. Makanya Tapi kita mulai dulu dari pasangan karena tadi Seno mengangkatnya kasusnya dia sebagai seorang yang menghidupi relasi ini menghidupi cinta dalam relasi pasangan Iya, suami istri betul. atau dengan pasangannya. Kalau Romo kan tidak dalam relasi dengan pasangan.
Yang jomblo nggak dalam relasi dengan pasangan, yang memang memilih. Ya ini dia katakan di situ keputusan. Tetapi dia memutuskan untuk cara dia menghayati cinta, ya kan? Nah tadi kan saya katakan ini cinta kan itu jauh lebih besar seperti itu ya. Tapi kan sama aja mau tadi kamu bilang Romo jomblo gitu kan sama aja. Buat Romo kan memutuskan mencintai Tuhan. Iya. Ya gitu maksudnya. Jadi keputusan. Jadi gini mau, kenapa saya tadi mengangkat ini? Mungkin biar saya juga dapat pencerahan ya, kami dapat pencerahan begini. Karena sekarang banyak kecenderungan, Romo. Iya. Banyak kecenderungan orang berkeluarga orang berpasangan menjadikan cinta itu sekedar perasaan doang. Iya. Jadi kadang-kadang ketika romantis itu hilang, cinta kemana ya gitu loh. Seolah-olah nggak ada. Banyak tuh akhirnya banyak yang ya perselingkuhan lah, kemudian menjadi hiper lah, menjadi keras lah dengan pasangannya, menjadi persoalan badai-badai itu maksudnya. Padahal kalau lu ngomong romantis, emang lu romantis? ya enggak juga sih, enggak juga sih. Tapi iya dia romantis, rokok makan gratis. Iya, gitu. Iya. Maksudnya gini, mumpung Romosen pendidikan kan bisa memberikan pencerahan gitu. Nah, seyogyanya kita orang muda ini, iman Katolik ini, bagaimana sih menempatkan cinta gitu? Minimal itu deh. Ya, saya kembali ke yang tadi ya. Cinta adalah sebuah keputusan. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Seno itu memutuskan untuk mencintai Mbak siapa namanya? Ike ya kan? Dan apa yang Anda pahami dengan mencintai Mbak Ike itu kan? Iya. Memutuskan untuk apa? Iya. Gitu loh. Nah, dasar dari cinta itu sebenarnya itu adalah boleh dikatakan itu ada penyerahan. Kita menyerahkan ya. Kita mau meninggalkan yang ada dalam keegoisan kita, totalitas, dan menyerahkan, saling memberi, atau bahasa biasa saling melengkapi, ya. Atau bahasa kitab suci mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, bagaimana maksudnya, untuk bisa menjadi satu itu adalah penyerahan. Dan kita mengatakan ya kalau dikatakan tadi adalah keputusan, dan apapun yang terjadi itu sudah keputusan saya, ya kan? Nah, kalau kita dalam konteks beriman, maka kalau kita mengatakan cinta adalah pemberian diri, ya, cinta adalah pengorbanan, ya, cinta adalah melepaskan keegoisan, cinta adalah menerima, cinta adalah kan makanya kan cinta itu sangat abstrak ya, cinta adalah sebuah perhatian, care, ya. Yang ditunjukkan hanya dengan sebatas coklat. Kasian banget ya cintanya sebatas coklat. Apalagi cuma Silver Queen. Cuma jadi fenomena. Silver Queen masih mending. Kalau coklat Superman, coklat Superman. Habis manisnya. Makanya nggak heran seminggu kemudian jadi ribet. Makanya ya ini kan gambaran orang mengungkapkan cinta. Tapi katakan cinta itu lebih dari itu. Maka ketika dikatakan, maka kembali ke yang tadi. Apa makna cinta dan mengapa kita merayakan cinta itu? Apanya yang mau kita rayakan gitu loh. Ya, kalau saya mengatakan, saya mau merayakan bahwa cinta adalah sebuah pemberian. Apapun saya berikan dan saya memberikan karena apa? Saya telah mendapat. Contohnya, maka saya katakan, enggak perlulah kamu kasih cuman pasangan oke, kasih pasangan kamu karena dia telah memberikan apa yang telah kamu terima. Ya. Ya. Orang tua kenapa kita harus mengungkapkan kasih? Mereka telah memberikan kepada kita kasih, perhatian. Apalagi pasangan kita memang, ya. Nah, saya sih setuju kalau pasangan suami istri itu yang merayakan Valentine. Karena saya katakan selalu tuh biasa saya juga mengingatkan kepada pasangan-pasangan itu, hiduplah perkawinan Anda itu kalau perlu seperti masih pacaran terus. Iya. Karena itu susah sekali dibangun itu. Masalahnya gini mau, misalkan suami istri punya anak 3. Ya, besok mau Valentine nih, minta 150.000 kali 3 kan udah lumayan mau. Kita tinggal bapaknya di rumah makan Indomie aja kali ya. Banyak kasarannya. Anak-anak muda nih yang sekarang seru begini mau. Justru momen itu digunakan oleh mereka untuk tunjukin dong kalau sayang sama gua gitu. Dalam tanda kutip dalam tanda kutip ya. Sehingga kan iya juga ya gitu. Nah, ternyata ada tuntutan-tuntutan yang ternyata memaknai dari cinta itu jadi malah melenceng jauh. Baik itu dalam keluarga maupun dalam hubungan-hubungan pacaran kayak gitu. Ini fenomena banget sekarang, grafiknya meningkat gitu loh. Grafik meningkat sehingga
memunculkan yang kita dengar di TV lah, yang ada bahasa sekarang apa sih, toxic relationship lah. Toxic relationship. Intinya sih tiba-tiba lo udah gak demen lagi sama bininya, marah-marah, bahkan sampai enak mukul kayak gitu lah. Yeah. Nah, artinya di situ kan dia sudah tidak lagi memaknai cinta Apa itu cinta yang sesungguhnya. Dia sesuai dengan struktur apa yang mereka imani mau. Kebetulan kita secara Katolik ya, kita memberikan pencerahan nih secara Katolik. Nah, menurut Romo, hal itu memang bagaimana sih gitu menyikapinya fenomena yang ada, kemudian dengan iman apa yang tertuang dalam Alkitab sendiri, sehingga paling tidak nih mau anak-anak muda kita semua punya satu pemahaman. Lo kalau mau enak lihat tuntun anggaran dasar, anggaran rumah tangganya lo aman, kasaran gitu, gimana mau? Nah, ini kan ada fenomena ya. Mungkin ya kekerasan dalam rumah, boleh dikatakan kekerasan rumah. Tapi kekerasan rumah tangga sebagai efek dari mungkin rasa bosan yang tadi ya. Rasa itu dan tidak melihat lagi, ya kembali lagi kita mau ngomong cinta-cinta sih soalnya ya. Jadi kita bagaimana relasi itu, maka saya katakan kalau dikatakan ini fenomena, pertama dulu ya anak-anak itu, kalau anak-anak merayakan Valentine itu kan dengan salah memahami cinta, kemudian nantinya masuk dalam hidup perkawinan juga tidak menghayati cinta sebagaimana yang seharusnya. Ya itu saya kembalikan bahwa kita memang itu pendidikan ya. Pendidikan dini adalah keluarga. Itu pertama. Ya. Nah, kalau tadi saya mengatakan pengeluaran, nah disinilah kita belajar bagaimana bahwa cinta tidak hanya diungkapkan dengan pemberian barang, tapi cinta dengan berbagai hal, termasuk ketika kita harus menerima kekurangan pasangan kita dan kelebihannya, ya, supaya jangan nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya. Kemarin ya saya doa pengantin itu saya katakan dalam khotbah saya, pertengkaran itu suami istri itu wajar. Itu seperti makanan yang ada bumbunya. Tapi hubungan suami istri yang tanpa sama sekali itu pertengkaran itu bagaikan makanan yang hambar. Aneh. Ya aneh. Itu kan dipertanyakan kan. Karena menurut saya melalui konflik-konflik itu kita bisa mengalami pasangan kita, mengenal pasangan kita. Nah di sinilah letaknya bagaimana yang namanya cinta yang dibangun atas relasi dengan segala kekurangan dan kelebihan yang menuntut untuk saling memberi, untuk saling melengkapi. Nah, kalau ada misalnya yang sampai kekerasan dalam rumah tangga, ini perlu ya. Tapi kita perlu juga meneliti ini ya. Kita tidak tahu di kalangan pasangan-pasangan Katolik seberapa besar. Karena bagi saya, ya kita itu pengenalan satu sama lain itu penting. Pacaran dalam Katolik itu baik, ya, dalam arti proses sebagai tahap untuk saling mengenal. Tapi pacaran yang sehat, makanya ada namanya pendidikan. Makanya sekarang ini mengerti pacaran yang sehat. Sekarang ada program nih sebelum MA, itu ada program Discovery. Jadi sebelum MA, ini ada nih Discovery. Kita mengundang para pasangan-pasangan yang masih pacaran. Yang masih pacaran. Ada narasumbernya dan sebagainya. Artinya lo mau jadi tetap nikah berarti lo nanti masuk ke MA. Kalau nggak ke MA ya berarti di situ aja. Sampai bagus juga sih mau ada Discovery itu. Itu dari SKK. Ya. Seksi Kerasulan Keluarga. Oke, jadi saya lanjut ya bahwa tadi itu jadi dengan situasi seperti ini ya selalu memang pendidikan dasar ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Jadi tahapan-tahapan yang ada dalam persiapan perkawinan itu begitu penting sebenarnya. Dan itulah perlu dihayati sebenarnya. Ya sayangnya kan mengingat mungkin saya tidak tahu pikirannya apakah praktis, apakah demi situasi yang sekarang ini kan MRT di Jakarta kan itu cuma 2 hari full ya. Padahal sebenarnya itu butuh yang namanya itu kenapa bukan lama sih sebenarnya ya. Bukan lama itu kursus dulu loh. Dulu namanya kursus perkawinan ya. Itu kan cuma sekali seminggu sebenarnya atau sekali 2 kali bulan. Kenapa harus dikelemain? Saya disebut itu proses penghayatan itu kan penting. Mencerna bahan itu, ya, sehingga nanti masuk dalam rumah tangga nggak kaget, ya. Bagaimana menghadapi pasangan-pasangan kita, ya. Lalu saya mau kembalikan tadi pertanyaan intinya bagaimana sih pandangan gereja ya dalam ini. Jelas ya,
bahwa dalam perkawinan itu yang saya mau garis bawahi tadi itu kalau dikatakan itu di dalam relasi itu adalah saling memberi, saling melengkapi. Maka saya katakan tadi saya katakan dalam khotbah saya itu ketika kamu berselisih, berbeda paham dengan pasangan kamu, is okay aja. Tetapi di situ kita mengetahui apa yang dibutuhkan pasangan kita. Di mana kekurangan saya, di mana kekurangan pasangan saya, apa yang harus saya lengkapi dan tambahkan pasangan saya. Dan hindari ketika dalam perselisihannya, ini kan sudah pengalaman, saya tidak pengalaman, tidak pasangan. Ini pengalaman banget. Kalau bertengkar dengan pasangan Anda, berselisih paham dengan pasangan Anda, jangan pernah mengungkit kekurangan pasangan Anda. Itu sangat adalah keliru. Kalau ketika kita mengungkit, kan pertanyaannya, dulu mau keputusannya sudah terima dengan segala kelebihan kekurangan. Aku mencintai engkau dalam suka dan duka itu. Suka dan duka diperluas. Mungkin waktu jadi nikah itu dia salah nyebut. Saya terima dalam suka dan suka gitu. Bukan suka dan duka. Ngarang aja. Ada lagi nih kalau lanjutannya itu yang merasakan dalam suka dan duka, dalam untung dan malam. Malamnya doang. Iya kan, jadi dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Nah, suka dan duka ini perlu diterjemahkan. Untung dan malang ini, saya menyadari bahwa saya menerima pasangan saya, suka dan duka, untung dan malang. Untung kalau dia memang cantik, iya. Tapi itu kan penilaian fisik. Nah, dalam arti untung dan malang, berarti kita menyadari bahwa pasangan kita punya kelebihan dan kekurangan, dan saya pun punya kelebihan dan kekurangan. Makanya saya katakan jangan pernah mengangkat ketika pada saat bertengkar, ya, lagi konflik, mengangkat semua kekurangan pasangan lu, apalagi bandingkan dengan orang lain. Mungkin gini Moy, jadi tadi Romo bilang jangan pernah mengungkit, membandingkan. Nah, monggo kalau mau sharing. Bukan. Justru ini sekarang lagi tren. Jadi muncul saling ngungkit, saling bandingin. Dan yang terheboh sekarang ini mau suami istri punya masalah, dia cari tempat curhat mau. Nah, yang laki dapat mungkin enak diajak ngobrol temennya yang cewek di kantor. Wah, kok asik banget ya. Istri juga teman cowoknya sebagainya. Nah, mulai deh. Justru ternyata muncul. banding-banding ini kalau laki gue kayak lo enak ya. Nah, akhirnya kan di situ muncul ya. Muncul satu tanpa disadari bukan mencari solusi tapi malah mendapatkan satu kenyamanan. Pemasaran baru. Karena dia merasa nyaman curhat sama orang ini. Karena pada saat itu dia dalam keadaan tidak nyaman dengan ini, dari yang mendengarkan nyaman, siapapun dia. Betul, Romo bilang tidak boleh mengungkit ya. Nyaman dengan Romo sudah. Nah, ya kan? Terus cinta tadi untuk sebuah pasangan yang normatif sesuai dengan janji pernikahan yang di Alkitab bilang itu kan memang pada dasarnya diciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak lagi dua menjadi satu. Nah, sekarang fenomena ini sekarang kan semakin hebat. Kita mau diskusi nih, semakin hebat dari yang pasangan mencintai laki dan perempuan, ada fenomena lagi yang akhirnya menjadi heboh, yang dibilang hubungan sejenis lah, macam-macam gitu, LGBT dan sebagainya. Dan ironisnya ada tuduhan gereja Katolik mendukung LGBT gitu. Nah, kalau di pemahaman saya kan bukan gereja Katolik mendukung. Ini benar apa enggak? Nanti Romo tolong diteguhkan ya. Bukan masalah gereja Katolik mendukung, tetapi yang gereja Katolik dukung adalah manusianya, orangnya. Apapun dia itu, dia mau setengah binatang kayak apa gimana, tetap dia manusia ciptaan Tuhan. Maka itu gereja Katolik tidak pernah punya niatan untuk membinasakan model seperti itu. Itu benar nggak sih kamu kalau pandangan saya seperti itu? Ya benar sih ya, tapi dalam arti tertentu bahwa artinya gini, begini. Jadi bukan gereja Katolik mendukung LGBT, tetapi manusianya. Silakan mau diteguhkan kita kan mulai dulu ya bahwa pada awal mulanya kitab suci nih. Kita masuk dari tadi ngomong. Tadi saya mau gini, sebelum saya mau siapin KGK, kitab suci gitu. Wah, kayak saya gimana? Kayaknya suci banget gitu. Akhirnya nggak mendarat. Langsung begini tuh, langsung tegap. Ngalingin gue. Padahal khotbah aja 15 menit di gereja pada ngantuk. Nah, betul. Ya kan itu. Oke. Khotbah ini mungkin paling seru. Kan
kalau dikatakan ini kan LGBT itu kan masalah kan itu kan hubungan sejenis yang dalam arti tertentu ya kalau dikatakan apakah itu disetujui oleh gereja jelas tidak. Tidak. Karena tidak sesuai dengan dikatakan kodrat manusia. Ini clear tuh. Ya, Oke. bahwa karena kan dalam kitab Kejadian, ya kan? Kejadian waktu Tuhan menciptakan masih ingat nggak ya? Ya kan dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita, ya. Dan dikatakan kan, memang dikatakan ya mungkin ini bisa diplesetkan orang kaum LGBT ya. Maaf saya kalau ngomong begini ya. Mungkin kita bisa diplesetkan orang lah, bahwa baiklah kita menciptakan, ya. Teman yang sepadan dengan dia, bukan sama sejenis, yang sepadan dengan dia. Artinya sepadan itu menunjuk pada harkat dan martabat pria dan wanita ke dalam gereja kan itu sama. Maka dikatakan Tuhan membuat laki-laki itu tertidur dan mengambil tulang rusuknya, ya kan? Dikatakan seperti itu, bukan tulang kakinya. Kenapa? Bukan tulang kepalanya. Kenapa? Kata sepadan itu perlu diperjelas oleh Tuhan dengan tindakan mengambil tulang rusuk dari samping supaya dia sejajar ada di samping untuk menjadi teman. Ya ini juga perlu nanti supaya tidak suka marah-marah sama istrinya ya. Kalau enggak tidak sempurna tulang rusuknya nanti ya kan. Oke, Jangan jadi lu amin aja, jangan lu gue. kesetaraan ya itu. Seru juga. Tetapi ketika Tuhan membuat setara itu, dia tidak ambil dia ciptakan laki-laki untuk dia. Padahal kalau dikatakan sepadan, kalau kita lihat dari secara fisik ya, mungkin bagi kaum feminis mungkin agak tersinggung kalau saya katakan ya secara fisik kan lebih kuat lah laki-laki kan biasanya tenaganya ya dari segi power itu mungkin ya dibanding perempuan. Tetapi Tuhan menciptakan kok sepadan antara pria dan orang lain yang diciptakan ini adalah perempuan dengan jenis kelamin yang berbeda dan itulah yang disebut dengan perempuan itu sendiri, wanita. Jadi, nah, lalu kemudian Tuhan mengatakan setelah menciptakan Tuhan itu membawa perempuan itu kepada laki-laki dan laki-laki itu mengatakan inilah tulang dari tulangku, ya. Dan mereka dikatakan selanjutnya itulah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius ya itu Matius 10 ketika orang Farisi bertanya apakah orang dibolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Lalu Tuhan mengatakan tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Artinya yang ada dalam kitab Kejadian bahwa sejak awal mula Allah menciptakan pria dan wanita, dan karena itu pria dan wanita ya, dan ini penting sekali nantinya terkait yang kita bahas ini ya, pria dan wanita karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oke, itu sampai di situ berarti saya mengatakan bahwa gereja tetap pada apa yang ajaran kitab suci yang sejak semula diakui bahwa pasangan itu adalah dalam arti pasangan dalam kehidupan yang rumah tangga itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Dan itulah yang kemudian dirumuskan dalam kitab hukum kanonik. Ya kan? Nanti mungkin siapa? Tema lain kali mau tema lain tuh. Nanti lah. Tapi kita mau angkat itu di kitab hukum kanonik kan dikatakan itu adalah bahwa kesepakatan. Betul. Ya. Kesepakatan apa? Untuk hidup bersama. Itu artinya bahwa tujuan perkawinan adalah hidup bersama pria dan wanita. Dia punya anak, mau tidak, mau bahagia, mau terserah orang menerjemahkan bahagianya. Yang penting kebersamaan dan itu kesepakatan yang dibangun dalam seorang pria dan seorang wanita. Bukan seorang pria dan seorang seorang pria dan seorang laki-laki ya, itu sama. Iya. Kok ada yang lanjut sih? Hadis. Udah lanjut. Oke. Hadis. Jadi ini apa lanjut. Maaf Kenapa nggak dimatiin? Jadi Romo kan jadi nggak konsen. Lanjut no. Jadi mengatakan kalau dikatakan jelas gereja tidak setuju dengan bahwa perkawinan sejenis atau hubungan sejenis itu. Nah, tadi kan melanjutkan tadi. Lalu ada tuduhan gereja, khususnya pernyataan Paus ya, bahwa seakan-akan gereja Katolik mendukung LGBT. Gereja tidak mendukung dalam arti bahwa
tidak setuju dengan perkawinan sejenis, ya. Dan kita tahu bagaimana kan gereja Katolik juga di Amerika bagaimana dipandang sebagai yang masih konservatif dan segala macamnya kan seperti ini. Tetapi, nah, kalau dikatakan tadi itu bahwa bagaimana, apakah didukung? Bukan yang didukung. Persisnya dikatakan Sena tadi. Yakni bahwa kita menghormati dan menghargai mereka, martabatnya sebagai manusia. Mau dia jahat, mau dia ini. Ingat Yesus dengan perempuan pelacur itu. Yesus mau makan bersama dengan mereka. Kalau zaman sekarang najis loh, ya kan? Poin intinya adalah martabat manusianya. Martabat manusianya ya, bukan dihargai, aktivitasnya. Dan itulah cinta sebenarnya. Cinta, mau mencintai siapa saja dengan. Berarti gini. Hari ini kalau kita mendengarkan dalam bacaannya, kasihilah, dia Tuhan mengerjakan kasihilah musuh-musuhmu, termasuk orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak benar, kasihilah mereka, doakan. Yang penting adalah doakan mereka. Nah, bagaimana kita mau melakukan itu? Kita rangkul mereka. Bukan kita dukung dalam arti dukung dalam arti mereka kita berikan semangat ketika seringkali kan mereka dikucilkan, ya itu. Tapi saya kira bukan cuma gereja Katolik ya, bukan gereja Katolik yang mendukung merangkul mereka dari orang-orang tertentu juga tetap menerima mereka, tetapi tetap mengarahkan pada kodrat mereka, saya katakan seperti itu. Kodrat itu tetap manusia ya. Tadi kan berarti kan gini, dari penjelasan Romo tadi, kalau kita sebagai orang Katolik mau melihat dan memaknai Alkitab itu sebagai sebuah tuntunan iman dan pengajaran gereja sebuah tuntunan iman. Ketika kita menghadapi satu persoalan sebagainya, kita akan kembali ke sana ya. Adem ya, clear ya. Termasuk itu kita menemukan cinta sejati. Iya, namanya juga sabda Tuhan itu selalu hidup. Betul. Ya. Nah, sekarang gini kebetulan kan Prapaskah nih. Artinya kita harus kembali memegang teguh sabda Tuhan karena sabda Tuhan itu hidup. Nah, sekarang pesan Prapaskah Romo terkait pesan Prapaskah berkaitan dengan cinta lah, untuk keluarga, kayak untuk pekerjaan, kayak untuk kehidupan, kayak apa? Silakan. Saya sih tidak mau jauh-jauh dari surat Gembala. Dengar nggak surat Gembala? Surat Gembala. Kalau saya tanya nanti buat kelihatan yang Anda dengar ini. Saya tadi aku nggak dengar. Nggak usah saya tanyakan apa isinya. Iya. Ketahuan nanti bahwa selama membacakan surat Gembala atau nonton itu tertidur, ya kan? Karena alasannya saya nggak pasang videonya. Justru dia pasang videonya kalau Komsos kan. Nah, dalam itu sama aja kita ngasih bola langsung disemes di stroke gitu. Jadi saya nggak mau jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal ya, khususnya surat Gembala di Keuskupan Agung Jakarta ya. Itu kan dia mengawali dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang usaha untuk seperti yang disabdakan Tuhan juga dalam bacaan Minggu biasa yang ke-7 ya, ada bacaan Injilnya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Karena dalam bacaan pertama dikatakan, Musa mengatakan bahwa manusia itu adalah bahwa kudus adanya. Dan Rasul Paulus yang mengatakan Roh Allah tinggal di dalam kamu karena kamu adalah milik Allah, kamu Kristus hidup dalam kamu. Jadi pesan saya ya, kalau dikatakan saya mengikuti itu, kita mengusahakan, memang dikatakan mengesahkan untuk hidup bersama dalam kesejahteraan, tetapi dengan cara mencari jalan kekudusan. Usaha mencapai kekudusan itu sendiri bagaimana? Nah, itu salah satunya. Kalau kita ingat ya pertanyaan Pak Paus itu dalam kutipan itu yang dikutip oleh Bapak Kardinal, kalau engkau seorang orang mencari kudus kan perlu rajin bukan kita hanya melihat bahwa orang yang para suster itu suster biara, para Romo ini kudus-kudus ya, padahal belum tentu juga ya. Dia ngomong loh, dia ngomong bukan lah. Dalam arti karena orang melihat bahwa kekudusan hanya dengan berdoa dan berdoa. Iya. Kekudusan tidak hanya dengan doa, tapi jangan. Nggak salah. Nggak salah. Lu jangan mulu salahin gua. Mentang-mentang gua nggak doa. Nggak salahnya gimana coba? Biar Romo denger. Kan nggak
nggak harus melulu baca Alkitab Bukan enggak harus melulu, enggak hanya, beda, harus tapi enggak hanya. Aku berusaha ngeles. Nih pembenaran di sini nih, pembenaran nih mau. Tapi perhatikan kata-katanya enggak harus itu Nggak salah. harus ya. Harus bahasa kita Harus. tapi tidak hanya dengan Tidak itu. hanya. Masih banyak yang harus kita lakukan. Nah itu saya katakan usaha-usaha untuk mencapai kekudusan, kesucian itu sendiri ya. Dia katakan kalau kamu seorang misalnya orang terpanggil sebagai biarawati, ya imam dan segala macam, hiduplah dalam itu. Usahakanlah kekudusan. Kalau kamu adalah terpanggil sebagai suami istri, hidup menikah, kasihilah pasanganmu. Ya, jadi intinya dalam masa prapaskah ini terkait dengan kita katakan, tema kita untuk mencintai itu. Nah, bagaimana itu cinta kita terapkan? Nah, kutip kitab suci sedikit kan ya. Iya, keren. Lanjut nggak? Dalam Yohanes 15 ayat 13 itu dikatakan apa? Ajis pernah baca nggak kitab Yohanes suci? 15 ayat 13. 13. Itu kan terkenal sekali tuh bacaan itu. Giliran yang negatif, Adis pernah baca kan? Tidak. Pastinya Mungkin lo ketahuan tidak Pak. ada kasih yang lebih besar daripada intinya seperti itu. Oh, cahayanya Kasih hilang, orang biasa yang ada cahaya di sini. Orang yang memberikan nyawanya untuk orang. sahabat-sahabatnya, Sahabatnya, bukan oh, untuk kan orang. salah, Jadi kan? kalau kita menempatkan, kenapa Yesus mengatakan sahabat-sahabatnya? Kembali lagi tadi yang kejadian, Tuhan menempatkan orang lain di sekitar, di samping kita, di samping kita ya. Bukan di dari atas, di tulang bawah. bawah ya, bukan dari kepala dan bukan dari tulang, di samping kita sebagai sahabat, rekanan. Dan Tuhan menempatkan manusia itu sebagai rekan kerja Allah di dunia ini. Coba bayangin loh, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kita hanya ciptaannya tapi diangkat sebagai rekan kerja Allah. Dan itulah yang harus kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Nah, bagaimana kita mencintai tidak hanya dengan membagikan coklat. Apakah? Iya boleh. Yang pertama tadi itu tidak hanya baca kitab suci, tidak hanya bagi coklat, tidak hanya dengan pasangan kita, tetapi bagaimana kita mencintai sesama kita dalam segala dengan pemberian diri. Saya katakan itulah cinta, pemberian diri sehabis-habisnya seperti Kristus mencintai gerejanya dengan cara apa? Menyerahkan dirinya dikasih seperti Allah mencintai manusia. Bagaimana Allah mencintai manusia? Menyerahkan putra tunggalnya. Ada penyerahan, pemberian diri. Cakep. Des, kalau lo udah mutusin untuk mencintai, ya udah. Makanya kan Untung dan Malang tuh kalau dicermatin keren Des. Untung dan Malang, suka dan duka. Waktu cantik sama gemuk. Nah, itu tetap harus mencintai. Tidak sepadan dia cantik dan gemuk. Kurus dan gemuk dia sepadan. Banyak kan kadang-kadang pas kurus, ini bisa saja dia gemuk tapi cantik loh. Dulu pas pacaran, kan kayak body gitar. Sekarang udah nikah, drum minyak loh. Mau pas pacaran gini mau, kamu kenapa? Kesandung, hati-hati jalan. Setahun nikah, hati-hati. 5 tahun nikah, matanya dipakai gitu. Sharing lagi. Oke, udah nih bahaya nih. Jadi intinya cinta itu bukan coklat ya Dise. Ya, dan bukan bunga. Jadi cinta itu sebuah keputusan. Cinta tak semanis coklat. Artinya ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai, baik itu mencintai Tuhan, pasangan atau siapapun, apapun perasaan yang ada dalam orang itu dan situasi yang ada, ya kita harus berjuang untuk mencintai itu gitu ya. Jadi tetap kembali kepada sabda Tuhan, sehingga kita nggak lari, nggak saling ngungkit, nggak saling dendam dan sebagainya, gitu ya Mo ya. Iya. Oke, closing statement terkait dengan tema ini. Buat peneguhan lagi nih Mo, kita semakin nanti kayaknya 3 kali 4 kali podcast nih kayaknya muka kita seger-seger Des. Kalau modelnya kayak begini Des. Yakin lo? Seger sih. Saya sih, ya dalamnya segar Mo. Saya yakin. Iya, kan tadi kan Mo. Romo sering ngomong. Kalau ada cinta, ada. Tadi kan Romo bilang Yohanes sekian, otomatis masuk kan minimal kan ingat. Ingat ya. Iya, Nggak pernah baca kitab suci artinya. Iya. Minimal kan Nanti, ngulik lah ya. Ya, ngulik. Paling nggak jadi penasaran Mo. Oke Mo, closing statement membuat kita semua. Terkait dengan tema kita ya, saya mengatakan karena kita berbicara tentang dari tadi Valentine ya, apapun yang kita lakukan ya, kita tahulah kalau itu di situ ada sejarahnya, belajar sejarahnya. Kalau di situ ada maknanya, apa maknanya? Ada tujuannya. Tapi terpenting adalah memaknai, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang beriman Kristiani, kita maknai dan lihat dari sudut pandang iman kita, iman Kristiani.
ya kan? Dan itulah pentingnya tadi bahwa kitab suci selalu hidup, pasti ada sesuatu ya dikatakan kesegaran ya, rema-rema yang ada dalam kitab suci gitu. Dan demikian juga untuk pasangan suami istri, jaga cinta itu ya. Cinta tidak hanya sebatas yang kita ucapkan ya. Cinta tidak hanya tidak hanya sebatas kita rasakan, cinta tidak hanya sebatas kita lihat, kita pandang, cinta tidak hanya sebatas kita raba ya, tetapi cinta lebih dari itu. Dan dasarnya adalah cinta Tuhan sendiri yang telah memberikan diri sehabis-habisnya tanpa melihat bahwa manusia itu buruk. Ya, pasangan kita bisa saja mungkin jauh lebih buruk, dan bahkan manusia jauh lebih buruk, tetapi Tuhan tetap mencintai. Dia memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Selalu saya katakan kepada pasangannya dengan lagu itu ya. Gunung pun kan kudaki, laut pun ku seberangi, bila di sana ku temukan cinta. Jadi apapun yang depan, bisa ada kerikil, bisa ada batu, bahkan bisa ada gunung, tapi jangan mundur. Gunung bisa masalah dalam keluarga, berbagai masalah ya dalam relasi kita itu, tetapi kita harus daki bersama pasangan kita, saling menopang, saling mendukung. Tetapi di atas segala-galanya, kata Rasul Paulus, bangunlah di atas dasar cinta Tuhan. Ya kan, itu kata Rasul Paulus. Itu pasti dibaca pada nantinya Mas Adi itu benar, dari kitab Efesus itu ya. Efesus mau itu jadi Nanti saya baca lagi. malu-malu kucing. Tapi makasih loh, aku secara pribadi ngucapin terima kasih buat Romo. Mau sambil diminum? Mengingatkan. Oke. Seru banget ya. Iya seru. Dan Udah lama ya, nggak kerasa ya. iya, kalau lagi ngobrolnya, apalagi ngobrolnya nyambung, seru, udah nggak kerasa. Kalau nggak ditegur sama teman-teman komsos sih, kita lanjut terus. Iya. Dari tadi udah. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi terima kasih. Terima kasih. Khususnya untuk Romo Sam yang sudah berkenan join di sini, nemenin kita ngobrol bareng sama teman-teman komsos juga, dan juga buat semuanya lagi, Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman OMK, semua saja umat Jalan Malang dan siapapun juga di luar paroki yang nonton acara ini, jangan lupa untuk standar di like. Tapi nonton dulu dari awal sampai habis. Kalau memang suka, jangan ragu untuk nge-like. Kalau sudah nge-like, jangan lupa di-share ke teman-temannya, ke keluarganya. Jangan lupa diingetin juga ke mereka untuk subscribe. Semua ini bukan apa-apa, lebih untuk supaya program dari teman-teman Komsos semakin berkembang dan juga kita juga semakin bisa memberikan paling tidak pengetahuan. Paling enggak gini, obrolan-obrolan ini bisa mencerahkan kita. Sedikit obrolan mencerahkan, sederhana ini ya. mencerahkan kita semua sehingga kita punya makna dalam hidup ini. Amin. Oke teman-teman, Ya. sampai jumpa Terima kasih. di pertemuan berikutnya. Dadah.